Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Nurzaman dari satu Teknik Mesin B. Di sini saya akan menerangkan tentang tegangan, regangan, dan dimensi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tegangan. Tegangan atau stres yaitu suatu benda elastis akan bertambah panjang sampai ukuran tertentu ketika ditarik oleh sebuah gaya. Besarnya tegangan pada sebuah benda adalah perbandingan antara gaya tarik yang bekerja benda terhadap luas penampang benda tersebut. Rumus tegangan yaitu sigma P per A dengan satuan sigma atau tegangan normalnya megapascal, P atau bisa diganti dengan F per A. P-nya itu gaya normal, satuannya Newton, kemudian A luas penampang milimeter persegi. Regangan atau strain. Regangan merupakan perubahan relatif ukuran atau bentuk suatu benda yang mengalami tegangan. Regangan dapat didefinisikan sebagai pembanding antara pertambahan panjang benda terhadap panjang benda mula-mula. Selain itu, regangan menjadi tolak ukur seberapa jauh benda tersebut berubah bentuk. Di sini ada rumus regangan. Epsilon sama dengan defleksi statis per L, dengan epsilon sama dengan regangan normal, tidak memiliki dimensi, dan defleksi statis yaitu perubahan panjang, satuannya milimeter, dan L itu panjang awal benda, dengan satuannya pun milimeter. Nah, setelah mengetahui rumus dan pengertiannya, kita lari ke contoh soal. Di sini ada sebuah contoh soal. Sebuah tiang pendek berupa tabung lingkaran berlubang dari aluminium memikul beban tekan sebesar 115 kN. Diameter dalam dan luar dari tabung tersebut adalah D1 sama dengan 100 mm dan D2 sama dengan 115 mm. Panjang tiang adalah 400 mm. Perpendekan tiang akibat beban diukur sebesar 0,3 mm. Tentukan tegangan dan regangan tekan di tiang tersebut. Di sini diketahui D1 dan D2. D1 dan D2. Kemudian diberi gaya tekan sebesar 115 kN dan panjang 400 mm. Kemudian kita lari ke cara pengerjaan. Nah, setelah ditulis tadi P sama dengan 115 kN, D1 sama dengan 100 mm, D2 115 mm, L 400 mm dengan perpendekan. Perpendekan itu defleksi statis ya teman. Lambangnya ini seperti angka 8. Nah, tahap pertama yaitu mencari luas penampang. Karena luas penampangnya lingkaran, maka kita masukkan rumus lingkaran. A sama dengan pi per 4 dalam kurung D2 kuadrat min D1 kuadrat. Maka didapatkan hasil 2532,91 mm persegi. Sudah didapat luas penampang, maka kita akan memasukkan luas penampang tersebut ke rumus selanjutnya, yaitu mencari tegangan. Rumus tegangan sigma sama dengan P per A dengan 115 kali 10 pangkat 3 Newton. Nah, 115 kN ini kita konversikan ke Newton, maka didapat 115 kali 10 pangkat 3 Newton per luas penampang tadi 2532,91 mm persegi, maka didapat hasil 45,4 megapascal. Nah, setelah mendapat
tegangan, maka kita akan mencari regangan, yaitu perpendekan per L 0,3 mm per 400 mm. Maka didapat hasil 0,75 dikali 10⁻3. Nah, sekarang kita akan lari ke dimensi. Dimensi suatu besaran adalah cara besaran tersebut tersusun atas besaran-besaran pokoknya. Cara penulisan dimensi dari suatu besaran dinyatakan dengan lambang huruf tertentu dan diberi tanda kurung atau siku seperti ini. Nah, untuk lebih tahunya, mari kita lari ke contoh soal. Nah, cara menentukan dimensi. Di sini saya sudah mencantumkan tabel tentang besaran turunan, rumus, dan dimensinya. Untuk catatan, panjang itu dimensinya L, maka panjang dikali panjang sama dengan L kuadrat. L itu length. Sedangkan waktu pada besaran turunan kecepatan, karena rumusnya panjang per waktu, maka didapat dimensi L/T-1. Untuk catatan lagi, waktu ditulis sebagai dimensinya T. Kemudian massa itu dimensinya M. Nah, di sini untuk lebih tahunya, untuk mencari massa jenis, Rho sama dengan M per V atau massa per volume. Massa kita masukkan dimensinya M, kemudian volume itu L kubik ya teman-teman. Maka didapat L kali L kali L sama dengan M L pangkat 3. Dimensi tidak bisa ditulis M per L pangkat 3, maka L nya dikeataskan dan menjadi M L min 3. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.